Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani. Kita telah mencapai pasal iman yang terkenal, yaitu pasal yang ke-11. Pada episode sebelumnya, kita mempelajari ayat yang pertama dan kedua. Hari ini atas karunia Tuhan, kita akan mempelajari ayat 3 dan 4 dari Ibrani pasal 11. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Terima Farid. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Yan. Di episode sebelumnya kita sudah mulai mempelajari pasal 11, pasal iman yang agung dari Ibrani pasal 11. Ya, Dan kita berhenti di ayat 1 dan 2, dan karena kasih karunia Tuhan, kita akan berhenti hari ini pada ayat yang ketiga dan 4. Namun izinkan saya membaca terlebih dahulu postingan dari pemirsa terkasih yang menulis di Facebook kami di semuakitabsuci.com. Ada beberapa pemirsa yang berbagi pendapat mereka tentang Ibrani pasal 11. Misalnya saya akan membaca beberapa dari banyak orang yang telah menulis. Raymond Melek, surat Ibrani adalah surat surga yang terbuka. Juga Ibrani pasal yang ke-11 adalah hati yang terbuka karena iman. Dia yang menyebutku berbahagia mengatakan, dia telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpanya kita tidak dapat mencapai kesempurnaan. Inilah pekerjaan kasih karunia. Yang bahkan jika kita adalah orang biasa, namun kita dapat disempurnakan dan termasuk menjadi pahlawan iman. Sehata Atta berkata, penjabaran terbaik tentang siapa kita dan hubungan kita dengan setiap orang kudus di perjanjian lama. Dia telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita adalah yang terbaik bagi Tuhan dalam Kristus. Ishak Atef berkata, para pahlawan iman menunjukkan iman yang luar biasa, tapi merupakan suatu kehormatan besar untuk menulis tentang mereka. Karena itu Allah tidak malu untuk disebut sebagai Tuhan mereka. Perbuatan iman berbeda dengan perbuatan baik. Mereka bahkan lebih unggul, iman yang kuat untuk memuliakan Tuhan. Nevin Moon berkata, pengumuman terbaik adalah bahwa ia memasuki tempat-tempat kudus dan membatalkan pengorbanan dan darah kambing, karena darah itu telah ditumpahkan sekali untuk selamanya menurut kemuliaannya. Dalam pembelajaran ini kita tahu tidak perlu menyebutnya ruang maha kudus, tetapi ia masuk ke dalam tempat kudus dan membawa darahnya sendiri, dengan demikian menjamin penebusan abadi. Komentar terakhir yang saya baca dari Raymond Malek, dia berkata, dalam Ibrani 11 kita melihat iman dinyatakan dalam berbagai bentuk dan bagian, dan setiap orang kudus menjelaskan kepada kita sisi tertentu dari dirinya, mengatasi kesulitan tertentu atau pengalaman tertentu. Tetapi dalam Tuhan Yesus kita melihat seluruh iman. Dia telah melewati seluruh lingkaran iman dan menaiki tangga dari yang pertama sampai langkah terakhir. Dia telah menanggung segalanya dan menang atas segalanya. Dan sampai akhir hayat, bahkan sampai mati, yaitu mati di kayu salib, dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya yang bekerja di dalam program ini. Terima kasih untuk semua pemirsa kita. Dan karena keterbatasan waktu, kami membaca sebagian dari apa yang telah ditulis. Dan jika Tuhan menghendaki, pada waktu yang akan datang, kami akan menyentuh sisa dari apa yang telah ditulis. Dr. Farid, kita kembali ke pasal 11. Komentar apa yang Anda lihat dalam pasal ini untuk mengingatkan pemirsa terkasih? bagian sebelumnya dari surat ini dari pasal 1 hingga pasal 10 adalah bagian doktrinal. Apa tujuannya? Berbicara mengenai apa saja keistimewaan kekristenan untuk membimbing mereka
Yang membaca kepada siapa surat ini awalnya ditulis kehidupan iman dan bukan kehidupan melihat. Bukan kehidupan yang bergantung pada yang nyata. Dan kehidupan iman adalah kehidupan yang bertentangan dengan sifat manusia. Kehidupan iman selalu membutuhkan pernyataan yang datang dari Allah, perkataan yang Allah ucapkan, dan iman adalah tangan yang memegang erat perkataan ini, atau seperti yang disebut seseorang bertahun-tahun lalu, ia berkata iman adalah mata uang yang diterima di surga. Benar. Allah menyatakan dirinya dan menjawab serta merespons kepercayaan mereka yang datang kepadanya dengan iman. Benar. Iman bukanlah sederajat lompatan dalam kegelapan seperti yang orang katakan. Beberapa orang berkata kepada kami, Anda hidup dengan semacam ekstremisme intelektual. Sama sekali tidak. Iman bukanlah lompatan ke dalam kegelapan, tetapi memegang erat apa yang paling pasti dalam keberadaan ini. Apa yang pasti, semuanya berubah dewasa ini. Pernyataan para pemimpin berubah. Penemuan ilmu pengetahuan berkembang sehingga apa yang sebelumnya berubah mengenai teori diumumkan dan semua setuju padanya, lalu kita menemukan bahwa itu tidak benar. Bahkan teori ilmiah. Tentu saja teori ilmiah. Maka karena semuanya berkembang dan berubah, maka sesuatunya yang tetap adalah Allah dan firman-Nya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga dan kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Apa yang iman lakukan di sini? Iman yang paling sederhana yang Yesus katakan tentang seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Di sini ya tidak bicara tentang ukuran, tapi mengenai kualitas. Yang penting adalah iman yang hidup. Allah mengucapkan perkataan, dan apa yang harus saya lakukan? Saya menerima firman dan mempercayai firman. Dan ketika seorang bertanya kepada saya, apa artinya hidup dengan iman? Saya berkata, saya tidak hidup dengan ilusi ataupun mimpi saya. Saya hidup bersandar pada janjinya. Seperti katakan himne, saya datang bersandar pada janjimu. Baik, terima kasih. Saya akan mulai membaca lagi dari ayat yang pertama, agar kata-kata manis tentang iman terngiang di telinga kita dan telinga pemirsa terkasih. Amin. Dikatakan dalam ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena melalui itu orang-orang zaman dahulu menerima pujian. Dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang terlihat tidak terbuat dari benda-benda yang terlihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Melalui hal itu dia dipuji sebagai orang benar. Tuhan memujinya dengan menerima karunia-karunia-Nya. Dan melalui imannya, meskipun dia meninggal, dia masih berbicara. Dia mulai dengan mengatakan di ayat 3, dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Dengan iman kita mengerti. Dalam kaitannya dengan alam semesta, saya ingin definisi dari alam semesta. Dan apa hubungannya dengan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dengan subjek iman? Alam semesta berarti ciptaan dunia dengan segala isinya. Dengan iman kita mengerti, berarti untuk memahami saya harus percaya. Perhatikan bahwa ini berlawanan dengan teori dan juga logika manusia. Logika manusia berkata tunjukkan kepada saya dan saya percaya. Atau yakinkan saya untuk percaya. Tepat. Baiklah, saya akan merangkum dengan berkata, logika atau moto manusia adalah tunjukkan kepada saya untuk percaya. Tapi firman Tuhan dalam firman-Nya adalah Anda harus percaya untuk melihat. Buktinya jika Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Tepat. Apa yang Yesus katakan kepada Marta bahwa iman mendahului penglihatan. Baiklah di sini dengan iman kita mengerti dan kita memahami subjek yang paling sulit sampai sekarang di mana ada teori-teori. Apa yang kita pahami bahwa alam semesta ini telah disempurnakan oleh firman Allah. Saya ingin berhenti sebentar dengan menjelaskan dan keagungan serta kedalaman perkataan ini. Saya akan mengajukan pertanyaan, siapa yang hadir pada saat penciptaan? Tidak ada selain Allah. Dia adalah sesuatunya yang ada pada saat penciptaan. Sebab itu ketika ia ada sebelum ciptaannya. Karena apa yang ia katakan tentang bagaimana ia menciptakannya, ia berkata benar. Benar. Hari ini semua teori berbicara mengenai evolusi, mengenai organisme hidup, dan mereka berbicara mengenai teori dari ledakan besar yang darinya muncul galaksi, matahari, dan bumi dengan semua orbit di mana ia mengorbit atau tata surya.
Oke, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang ada di sana untuk memberitahu kita apa yang terjadi? Semua itu hanya pencarian, deduksi, dan teori. Dan omong-omong, bahkan di bidang ilmiah saat ini, teori-teori dari kreasionisme menurun dan siapapun yang mencari dengan serius berkata tidak. Itu tidak benar. Tetapi tetap ada satu hal. Apa itu? Mari kita kembali kepada yang menciptakan alam semesta yang ada pada saat penciptaan. Karena iman kita mengerti, kita terima dan percaya. Ayat pertama dalam Alkitab, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Bagaimana ia menciptakannya? Dengan firman. Apa yang dibawa oleh firman Allah? Bahkan dalam istilah ilmiah ketika Allah berbicara, energi mengalir darinya. Energi ini berubah menjadi materi. Materi adalah energi. Kita semua tahu, oke, dari mana energi pertama berasal? Itu berasal dari firman-Nya. Allah berkata. Dan ketika Allah berkata, energi terjadi. Energi ini menghasilkan materi. Saya akan mempertimbangkan secara ilmiah dan berkata, ada hal-hal yang tidak kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi, apa yang terdiri dari materi? Ini terdiri dari molekul dan atom. Mata tidak melihat baik molekul maupun atom. Itu harus diletakkan di bawah mikroskop. Tetapi ketika itu dirakit, kita memiliki materi. Ini adalah makna dari bagian kedua. Apa yang dilihat tidak dibuat dari hal-hal yang tampak. Apa yang saya lihat adalah materi, tetapi tidak tampak adalah gas, molekul, dan atom. Saya melihat bahwa ayat ini tidak hanya mengenai bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi memberikan kunci yang paling indah untuk ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang. Iya, di pengadilan manapun ada yang disebut dengan saksi penuntut. Ya, Dan ada yang disebut dengan saksi pembela. ya. Dan setiap saksi mengatakan apa yang telah dilihatnya, dan pengadilan memutuskan berdasarkan jumlah bukti yang tersedia bagi para saksi mata, apakah itu penyangkalan ataukah bukti. Tepat. Anda katakan bahwa pada saat penciptaan, siapa yang ada Sebenarnya di saksi sana? adalah Hanya Tuhan Allah. yang menjadi saksi. Benar. Lalu datang orang-orang yang tidak melihat dan yang tidak punya bukti bertentangan dengan apa yang disediakan oleh Tuhan yang bekerja, yang menciptakan dan menyaksikan. Seseorang akan berkata, tidak, alam semesta tidak seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Apakah kita percaya pada saksi penuntut? Apakah kita percaya pada saksi pembela yang tidak punya bukti? Anda tahu saudara ayat Anda mengingatkan saya pada sebuah ungkapan yang saya baca dari salah satu cendekiawan beriman. Ia berkata, saya kekurangan dan membutuhkan iman besar untuk menerima teori-teori penciptaan yang menyangkal Allah sebagai pencipta. Lebih dari iman sederhana yang menerima apa yang ada di Alkitab. Maksud saya apa yang mereka katakan kepada kita membutuhkan jumlah iman yang lebih besar Benar. daripada iman Benar. yang percaya. Baik, terima kasih. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Dikatakan bahwa seseorang pemandu wisata sedang menemani beberapa orang di museum penting. Ketika mereka tiba di salah satu dinosaurus yang dirakit, berdasarkan salah satu tulang yang ditemukan, pemandu berkata, dinosaurus ini berusia 2.006.000 tahun. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Lalu seseorang berkata, apa maksudmu dinosaurus ini berusia 2.006.000 tahun? Dari mana kamu mendapatkan 6 tahun itu? Pemandu berkata, ketika saya mulai bekerja di sini 6 tahun yang lalu, saya diberitahu ia berusia 2 juta tahun. Jelas, maka bahwa ia sekarang berusia 2.006.000 tahun. Saudara terkasih, jika ini berarti apa-apa, ini menunjukkan ketidakakuratan tanggal yang telah ditetapkan oleh beberapa cendekiawan. Iman berarti memiliki dasar yang kokoh tentang asal-usul alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah, pencipta langit dan juga bumi. Bagian kedua dari ayat 3 mengatakan sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kami ingin penjelasan mengenai gagasan ini. Silakan Dr. Farid. Saya membayangkan atau apa yang saya pahami dan baca dan beberapa komentator berkata bahwa ketika Allah berkata dalam Kejadian melalui kata-katanya, energi mengalir dalam bentuk suara gelombang. Gelombang ini yang membawa atom dan molekul diubah menjadi materi. Ini adalah sudut pandang ilmiah. Apa yang kita lihat tidak dibuat
dari hal-hal yang tampak, dari apa yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Materi berasal dari energi. Energi ini berubah menjadi materi, dan materi terdiri dari partikel. Kita tidak bisa melihat partikel ini dengan mata kita. Benar, Anda ingin mengatakan asal mula dari materi adalah energi. Bahkan Asal ketika materi adalah berhenti, energi, dia ini berubah berubah menjadi energi. menjadi energi. Dan sumber dari energi adalah Tuhan. Benar, Ketika dia berbicara, energi ini terpancar dan membawa fisik alam semesta menjadi ada. tepat, Jadi ia berkata sehingga apa yang terlihat tidak terbuat dari hal-hal yang terlihat. benar. Setelah itu ia berkata dalam ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Melalui hal itu dia dipuji sebagai orang benar dan Allah memuji dia dengan menerima pemberiannya. Dan melalui imannya meskipun dia meninggal dia masih berbicara. Setelah dia menunjukkan keberadaan alam semesta melalui firman Tuhan, Tuhan Ya. adalah sumber energi, dia mulai berbicara tentang serangkaian pahlawan iman. Dia memulai dengan karakter bernama Habel. Mohon berikan gambaran awal tentang rangkaian pahlawan sebagai manusia yang dimulai dengan Habel. Kita melihat di sini dalam pasal ini daftar nama-nama yang disebutkan, ada orang lain yang tidak disebutkan namanya. 16 nama disebutkan, 14 pria dan 2 wanita. Lalu kelompok lain yang tidak disebutkan namanya, tetapi yang menunjuk kepada perbuatan iman mereka. Di antara mereka 3 orang hidup sebelum banjir. Habel, Henoh, Nuh. Dan tentu saja kita baca tentang mereka dalam kitab Kejadian. Dan iman yang bekerja di dalam mereka membuat pencapaian besar. Dan kita yang hidup sekitar 4.500 tahun setelah mereka, kita masih belajar dari mereka. Kita melihat dalam 3 kemenangan ini sebagai permulaan. Iman dalam Habel menang atas dosa yang tidak ada obatnya. Dan iman dalam Henoh menang atas kematian yang merupakan hasil dari dosa. Dan iman dalam Nuh menang atas penghakiman yang merupakan produk dari dosa dan kematian atau setelah kematian. Benar. Iman mengatasi dan penerapan bagi kita hari ini, mari kita pelajari Habel. Habel dan Kain adalah saudara pertama yang hidup pada awal sejarah. Kita membaca mengenai Adam dan Hawa bahwa setelah pengusiran dari Taman Eden, Hawa melahirkan putra pertamanya yang adalah Kain. Dan dia berkata dalam Kejadian 4, Aku sudah telah mendapatkan mendapat seorang seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan kata dalam bahasa Ibrani adalah aku telah mendapat manusia itu. Ia berpikir bahwa ia adalah keturunan yang dijanjikan, yang akan menemukan kepala ular. Tapi setelah itu ternyata Kain bukanlah orang itu. Dan umat manusia harus menunggu 4.000 tahun. Kain adalah petani yang bekerja di ladang. Adiknya Habel adalah gembala. Ini dikatakan Alkitab mengenai mereka. Kemudian, adalah hal yang wajar bahwa keduanya berpikir untuk mendekat kepada Allah. Karena ada insting di dalam manusia untuk mendekati kepada Allah atau religiusitas. Kain membuat jalannya sendiri, sementara Habel percaya wahyu Allah dan juga apa yang dikatakan oleh orang tuanya kepadanya. Kain mendekat kepada Allah melalui persembahan dari hasil bumi. Sementara Habel membawa yang sulung dari kawanan ternaknya. Saya membayangkan seekor domba besar yang gemuk, yang terbaik yang ia miliki dan ia menyembelihnya dan meletakkannya di mezbah. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa? Karena pertama beberapa orang mengatakan bahwa cerita ini simbolis dan menolak mengakui bahwa ini adalah cerita sejarah yang benar. Cerita ini benar dan historis karena disebutkan di banyak bagian setelahnya. Pertama kali disebutkan dalam Kejadian 4. Tepat. Setelah itu Habel disebutkan di dalam Matius 23. Kristus sendiri berbicara Dirinya sendiri. tentangnya dalam Matius pasal 23 dan berkata Habel yang benar. Maka jika Kristus berbicara tentangnya, maka itu cerita yang benar. Habel disebutkan oleh penulis Ibrani dalam pasal yang kita pelajari, Ibrani 11. Oke, bagaimana dengan Kain? Kain disebutkan dalam Kejadian. Kemudian Rasul Yohanes menyebutkannya dalam surat pertamanya tentang perbuatan jahatnya. Kemudian Yudas menyebutkannya
dalam salah satu surat terakhir Perjanjian Baru. Sebagai seorang yang menciptakan doktrin baru atau cara baru. Cara Kain. Jalan Kain. Sederhananya di sini, penulis bicara tentang Habel. Ia berkata orang-orang apa yang membuat Habel mendekat kepada Allah dan diterima oleh Allah, yaitu iman. Apa arti iman? Artinya ia mempercayai wahyu dari Allah dan ia mempercayai orang tuanya. Apa wahyunya? Seperti aku menutupi orang tuamu dengan kulit korban. Tidak ada cara lain yang kuterima, hai Habel, hai pendosa. Tetapi datang dengan korban dan mengumumkan melalui korban bahwa kamu adalah pendosa yang layak disembelih dan dibakar. Tetapi ada seseorang yang menggantikanmu, Atau ada penggantinya. orang yang menggantikanmu. Benar. Dan inilah alasan untuk frase yang Anda baca, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan di sini kita juga membaca kata lebih baik. Dan sampai hari ini ada dua doktrin, dua cara. Ada orang yang ingin cara mempercayai Allah, korban salib, dan ada orang yang ingin bergantung pada sesuatu yang mereka lakukan. Dan semua agama, saudara, semua agama yang tidak memiliki Injil Allah bergantung kepada doktrin Kain, yang merupakan doktrin kalau bekerja sehingga kamu akan diterima, sementara doktrin iman adalah terima pekerjaan telah selesai, maka kamu akan diterima di hadapan Allah. Hal itu bergantung pada pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tepat. Hadirin pasti punya pertanyaan, kita akan menerima pertanyaan. Saya punya pertanyaan di ayat 4. Ia mulai dengan iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Mengapa ia memulai seri pahlawan dengan Habel dan tidak memulai dengan Adam dan Hawa? Tidakkah mereka memiliki iman? Pertanyaan yang penting, silakan. Sebenarnya kita tidak melihat iman pada awal cerita Adam dan Hawa. Karena Hawa mengambil sisi iblis melawan Allah. Tentu saja sikap ini menyembunyikan iman. Tetapi setelah itu, ketika Allah, setelah ia menutupi mereka dengan pakaian dari kulit, dan Adam menamakan istrinya Hawa, karena ia adalah ibu dari semua yang hidup. Ada sekilas iman, dan ia juga mendengar bahwa dari dia akan datang keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Tetapi yang di dalamnya iman muncul segera adalah Habel. Tentu jika kita tahu apa itu iman, yaitu melihat dia yang tak terlihat dan percaya kepada dia yang tak terlihat. Inilah konsep iman. Dan karena Habel tidak melihat Tuhan dan tidak melihat korban yang dipersembahkan bagi Tuhan, dia percaya hal ini dengan iman. Benar, Namun pada Adam dan Hawa, iman tidak diterapkan melainkan penglihatan. benar. Mereka melihat Tuhan ketika dia membangun hubungan mereka di taman. Dan mereka melihat korban ketika Tuhan mempersembahkannya sebagai ganti mereka. Jadi hubungan mereka dengan Tuhan di taman adalah karena penglihatan, bukan karena iman. Benar. Kemudian iman mulai tumbuh pada generasi-generasi berikutnya karena mereka tidak melihat. Itulah sebabnya mereka percaya dengan iman. Mereka punya pesan dan wahyu yang mereka terima. Benar, terima kasih Dr. Farid. Kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang terlihat tidak terbuat dari hal-hal yang terlihat. Kami ingin tahu, apa gagasan umum tentang penciptaan alam semesta? Bagaimana alam semesta dibuat? Di sini kita memahami bahwa kata alam semesta adalah seluruh ciptaan. Alam semesta diciptakan oleh firman Allah, berarti Allah berbicara, sehingga energi mengalir darinya dan energi diubah menjadi materi. Jadi Allah adalah pencipta dunia. Benar. Dr. Farid? Benar. Setelah itu dia mulai dari ayat 4 berbicara tentang karakter pertama dari rangkaian pahlawan iman sebelum air bah. Dia menceritakan kepada kita tentang Habel, lalu pada ayat-ayat berikutnya dia menyebutkan Henokh dan Nuh. Apa yang kita lihat pada Habel, Henokh, dan Nuh? Kita melihat pada Habel kemenangan atas dosa, lalu kita melihat pada Henokh kemenangan atas kematian, dan kita melihat pada Nuh bahwa ia mengatasi penghakiman, dan percaya bahwa ada penghakiman yang akan datang. Benar. Dr. Amin. Farid? Baik.
Dia memulai daftar pahlawan iman dengan Habel, dan dia tidak menyebutkan Adam dan Hawa. Mengapa? Kita tahu dari definisi iman bahwa itu adalah mempercayai Dia yang tidak terlihat. Dan Adam dan Hawa melihat Allah dan melihat korban, tetapi Habel mempercayai keberadaan Allah dan percaya bahwa korban adalah jalan kepada Allah. Dari sini dimulai daftar pahlawan iman dari Habel. Benar. Amin. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih, Tuhan memberkati. berkati Anda. Pemirsa terkasih, iman muncul dari kehidupan Habel. Ketika kata-kata Alkitab digenapi, karena iman Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, pengorbanan yang lebih dapat diterima daripada pengorbanan Kain. Habel mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih diterima daripada Kain. Pengorbanan apakah ini? Dan bagaimanakah cara yang dapat diterima untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Tuhan menerima pengorbanan itu. Karena itulah cara Dia mendirikan dan menemukan. Ketika Dia bertemu dengan Adam dan Hawa di taman, ketika Dia mempersembahkan korban dan menutupinya dengan kulit korban itu, seolah Tuhan sejak awal di taman sudah menciptakan jalan untuk mendekat kepadanya melalui pengorbanan. Artinya kamu hanya datang dan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, aku pantas menerima hukuman abadi. Aku pantas menerima kematian. Aku pantas dibakar. Tapi aku berterima kasih atas pengorbanan Kristus karena Ia mengambil tempatku di kayu salib. Dan aku dalam kesempurnaan pengorbanan ini, aku mendekatimu, Kau telah membayar hutang-hutangku." Bagaimana menurut Anda? Tidakkah Anda ingin mendekat kepada Tuhan sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan? Tidakkah Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang menjamin penerimaanmu di hadapan Allah? Inilah cara mendekatkan diri pada Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.